الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah, keagungan siam dan qiyamul lail masih hangat dalam ingatan meski Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Hari-hari yang penuh berkah dan malam-malamnya yang penuh kedamaian. Bulan Ramadan yang mulia, kesempatan untuk berlomba meraih kebaikan dan pahala. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan taufik Allah Azza wa Jalla untuk melakukan berbagai kebaikan, dan alangkah ruginya orang-orang yang melalaikannya. Betapa banyak kita merasakan lezatnya ketaatan di bulan Ramadan. Betapa indah rasa siam dan qiyam, khusyuk berzikir dan bermunajat, bersimpuh dalam doa dan bertaubat. Nikmatnya bersedekah dan membaca Al-Quran. Lantas relakah kita bila semua itu lenyap tanpa dampak? Sudikah kita bila pahala ketaatan itu hilang tanpa jejak? Apakah kita akan membiarkan kebaikan itu sirna ditelan buruknya kemaksiatan? Siang malam silih berganti, begitu cepat. Baru kemarin rasanya kita menyambut Ramadan. Hari ini Ramadan sudah meninggalkan kita. Belum lama bersusah selanjutnya berlalu, semua seakan sekejap. Sahdu untean takbir sedikit banyak menyisipkan kesedihan, sebab tidak ada yang tahu apakah kita akan berjumpa lagi di tahun depan dengan Ramadan, ataukah terlebih dahulu kita dijemput oleh kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu hudan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang didapatkannya esok hari, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan telah menanamkan banyak pelajaran indah dalam jiwa kita. Ramadan membersihkan jiwa, menyucikan hati, memurnikan tauhid, dan mengokohkan semangat iktiba. Ketahuilah, sesungguhnya di antara tanda diterimanya sebuah amal, kebaikan adalah konsistensi kebaikan lain setelahnya. Dan di antara tanda tertolaknya amal adalah terhapusnya dampak ketaatan yang ditandai dengan kembali terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Oleh karenanya, marilah kita jadikan cahaya Ramadan sebagai kunci kebaikan sepanjang waktu dan di berbagai keadaan. Jika kita telah melepaskan kepergian Ramadan, maka janganlah kita melepaskan pelita ketaatan dan cerminan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Justru seharusnya kita semakin menguatkan ikatan ibadah dan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, mengukuhkan pilar tauhid sampai ajal menghampiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu ajal atau kematian. Saudaraku, barang siapa menyembah Ramadan, maka sesungguhnya bulan Ramadan
telah berlalu pergi. Namun barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Selazimnya bagi seorang mukmin untuk selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Allah Azza wa Jalla mencintai ibadah yang berkesinambungan atau terus menerus. Amal sedikit yang terpelihara dengan baik lebih Allah cintai daripada amal yang banyak namun berangsur habis tak bersisa. Jadi dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beramal sedikit demi sedikit itu lebih dia cintai daripada kita beramal langsung banyak tapi hanya sekali. Maka dari itu marilah kita belajar bersedekah dengan sedikit-sedikit tapi rutin daripada kita bersedekah banyak tapi hanya sekali saja. Yang sedikit-sedikit itu akan Allah lebih cintai daripada yang langsung banyak. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla adalah amal yang konsisten sekalipun hanya sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla adalah jalan menuju ridhonya. Konsistensi ibadah dapat merubah hamba yang menista menjadi mulia. Dan marilah cinta Ar-Rahman. Adapun mereka yang hanya mengenal Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan saja, maka mereka akan mengabaikan keindahan ibadah sesuai Ramadan. Ada ancaman yang senantiasa mengintai namun tidak mereka sadari, yaitu Allah Azza wa Jalla tidak memberikan maghfirahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warahima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu tsumma salahu qabla ayyughfarolahu. Dan celakalah seorang yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian meninggalkannya sebelum dosa-dosanya terampuni. Dari ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa sungguh celaka kaum muslimin jika hidup menempuh bulan Ramadan ini, bertemu dengan bulan Ramadan dan meninggalkan bulan Ramadan. Tetapi setelah bulan Ramadan kita kembali kepada kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan pada bulan-bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan kita banyak beramal, mudah untuk mengerjakan amal soleh, untuk membaca Al-Quran, untuk mengerjakan sholat tarawih berjamaah, sungguhlah mudah. Tetapi semoga nanti setelah bulan Ramadan berlalu, tetap kita teruskan dalam untuk membaca Al-Qur'annya, sehingga sedikit demi sedikit akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada dalam bulan Ramadan kita menghabiskan 5 kali khatam, tetapi setelah bulan Ramadan kita tidak membaca sama sekali, maka itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Id yang dirahmati Allah. Di sini saya akan berpesan kepada saudara-saudaraku bahwa sesungguhnya ada satu amalan yang harus tetap kita lakukan, yaitu sholat 5 waktu. Saudara-saudaraku kaum muslimin,